hajat kita. Biar pada menjalankan dari Tuhan. Tuhan menciptakan lewat ujian dan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ibu ucap syukur padamu Bapa. Berberkat Tuhan berberkat kami. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan kami berterima kasih padamu ya Bapa. Atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Atas penciptaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Atas penciptaan-Mu dalam setiap dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berberkat-berkat oh segala kebaikan-Mu, oh sana bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami ucap syukur ya kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku
Kami telah menyembahmu Bapa, perkara kami sedang berdoa Bapa. Biarlah Engkau menjawab kami tepat pada waktunya ya Bapa. Bukan waktu kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu nanti dengan hormat Ibu Mary. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih pagi hari ini Tuhan, Kau terus persatukan hati kami Tuhan, untuk semua yang tinggal diam di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mengucapkan
mengucap syukur Tuhan, segala perbuatan tangan-Mu Tuhan, yang terus Tuhan memberkati kami, menyertai kami, menolong kami Tuhan, dalam segala keadaan apapun Tuhan. Engkau turut campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu luar biasa Tuhan, khususnya untuk keluarga kami Tuhan, orang tua kami, suami, istri, mantu, anak Tuhan, dan cucu kami Tuhan, serta keluarga dengan jemaat imamnya Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau lihat hati kami dan kerinduan kami yang kami bawa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan melakukan yang terbaik dan yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Kami juga percaya Engkau selalu Tuhan menyertai Tuhan dan memberkati keluarga besar Ibu Tati dan Pak Sunandi Tuhan. Kami percaya juga dengan anak, mantu, dan cucunya Tuhan, baik yang berada di Bekasi maupun yang berada di luar negeri Tuhan, khususnya keluarga Yohanes Tuhan. Kami percaya Tuhan, Terang-Mu selalu menyertai keluarga Pak Sunandi Tuhan. Kami percaya begitu juga dengan orang tuanya Tuhan dan keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan terus dan terus Tuhan Terang-Mu nyata Tuhan dan melekat di dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan di dalam kehidupannya Tuhan, dan dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau juga berkati cucunya hati Tuhan. Terus Tuhan kami bersyukur semakin hari semakin sehat Tuhan, HPC dan Chelsea Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus berikan kesehatan yang terbaik Tuhan, pemulihan yang terbaik khususnya buat HP Tuhan. Kami percayakan Tuhan masa depan cucu kami Tuhan, begitu juga dengan Devo Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan segala apapun yang kami semua cita-citakan pertemukan Tuhan di dalam keluarga persoalan, kami percaya Engkau nyatakan dengan kasih yang luar biasa berkat-Mu yang berlimpah. Kami percaya Tuhan biarlah keluarga persoalan yang nanti dapat selalu menjadi saksi yang luar biasa melalui perbuatan tangan-Mu Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupannya Tuhan, dengan berkat yang luar biasa terbaik dan terindah Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan khususnya keluarga hamba Tuhan, yaitu suami, anak, mantu, dan cucu hamba Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami dan keluarga besar hamba Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjadi pelindung Tuhan, dan selalu Tuhan memagari keluarga hamba Tuhan dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat menjaganya 24 jam Tuhan, tapi kami percaya kami punya
memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, baik dalam persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan dan yang lainnya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan, biarlah taburannya Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Hamba percaya Tuhan, tangan-Mu selalu bekerja luar biasa Tuhan, memenuhi segala apapun menjadi keperluan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Hamba percaya Tuhan, baik dalam ibadah fellowship Zoom, ibadah doa fajar, ibadah BBI, Tuhan, dan ibadah raya khususnya, hamba percaya Tuhan, Engkau selalu menyatakan dalam setiap pertemuan doa kami, Engkau selalu memberkatinya dalam setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, dan Engkau juga nyatakan dalam setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Hamba percaya Engkau juga berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah-Mu Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami datang dan pulang Tuhan dalam segala mengikuti kegiatan ibadah-Mu Tuhan. Kami pulang akan membawa berkat yang luar biasa Tuhan, yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Kami percaya khususnya juga dalam ibadah, setiap hadirat jiwa-jiwanya Tuhan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya terus Tuhan, Engkau nyatakan kebesaran-Mu, Engkau lipat kali gandakan jiwa-jiwa yang hadir Tuhan. Biarlah kami percaya nama-Mu terus dipermuliakan, nama-Mu terus yang terbesar Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga Bapa yang Maha Tahu apapun yang menjadi kerinduan pelayan dan jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Hamba percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Yang berbeban berat telah Engkau lepaskan segala bebannya, dan Engkau gantikan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba juga selalu bersyukur Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Marbun Tuhan. Hamba bersyukur Ibu Marbun Tuhan bisa hadir dalam ibadah raya Tuhan yang Kau sediakan dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru Tuhan. Hamba percaya terus Tuhan Engkau bekerja Tuhan dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Hamba percaya apapun yang dibutuhkan Ibu Marbun Tuhan dalam pemulihannya Tuhan, baik untuk obat-obatan dan dokternya Tuhan, dan apapun yang diperlukan Tuhan untuk pemulihan Ibu Marbun Tuhan. Hamba percaya Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan, dan semakin hari Ibu Marbun semakin sehat Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga, dan Ibu Marbun dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kasih-Mu selalu yang terbaik, kasih-Mu selalu yang terindah Tuhan. Hamba juga percaya Tuhan Kau berkati Pak Kiki Tuhan dengan pemulihan kesehatannya. Hamba percaya Tuhan, hamba bersyukur Tuhan Pak Kiki bisa berkumpul kembali dengan keluarga besarnya Tuhan. Hamba percaya Engkau selalu berikan perlindungan yang luar biasa Tuhan, sehingga Pak Kiki Tuhan dapat memiliki tubuh yang selalu sehat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah merasakan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, melalui pemulihan kesehatannya, melalui pekerjaannya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat menjadi saksi-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan
Engkau selalu Tuhan memberikan yang terbaik dan memberikan yang terindah Tuhan. Kami memberikan terima kasih Tuhan Yesus. Kenyataanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Sandi dengan Bapak, terima kasih hari ini Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau telah menjaga memelihara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, pujian syukur dan hormat bagi Engkau yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Kasih, yang Maha Baik, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa juga Tuhan bersatu hati khusus untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Johan Tuhan. Berikan dia senantiasa kekuatan Tuhan, berikan dia Tuhan hikmat-Mu Tuhan, terutama dalam menjalankan sebagai gembala di Betani Immanuel tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat kalbudi, berikan hikmat otoritas sorga Tuhan, agar dia boleh melayani dengan kemampuan dari Engkau Tuhan. Biar hidupnya Tuhan boleh menjadi alat yang ajaib Bapa, menjadi berkat Tuhan bagi umat-Mu, bagi setiap orang Tuhan. Biar hidupnya Tuhan boleh Kau pakai Tuhan hari lebih hari lagi Tuhan, lebih heran Tuhan, agar kemuliaan bagi Engkau Bapa. Berkati juga keluarganya Mary Tuhan, sebagai gembala Tuhan Kau memberkati, berikan hati yang bijaksana senantiasa Tuhan, biar dia boleh menjadi istri yang benar-benar penolong Tuhan bagi gembala kami Tuhan, anak-anaknya Tuhan, mantu cucu Kau memberkati mereka semua Tuhan. Biar kehidupan keluarga ini Tuhan boleh jadi berkat, menjadi terang Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Betani Immanuel di tempat ini Tuhan. Biar Kau sendiri akan beracara Tuhan, Kau akan memberkati Tuhan umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Kau hadir senantiasa Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Setiap ibadah yang diadakan Tuhan, biarlah Tuhan ibadah ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan, boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan umat-Mu yang hadir boleh menerima kuasa, menerima urapan, menerima keberkat-Mu Tuhan melimpah dan pimpah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja sekeliling kami Tuhan yang ada di pasar modern ini. Tuhan berkati baik hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Turapi, berikan kesatuan hati Tuhan. Biarlah Tuhan boleh gereja-gereja kehadiran-Mu ada Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk gereja dimanapun berada Tuhan. Terima kasih untuk di Indonesia Tuhan, khususnya Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan pada saat ini mengalami segala tekanan. Kau beri kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Gereja-Mu yang kekurangan Kau cukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan bagi umat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu dalam setiap saat Tuhan ada dalam perlindungan Engkau dan kasih perlindungan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan Engkau. Acara Tuhan bagi setiap umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk segala berkat-Mu, buat segala kebaikan-Mu dan hidup kami Bapak. Kami menyatakan untuk ibu khususnya Bapak Tuhan, Kau kiranya pakai ibu di tempat ini Bapak, banyak menambah jiwa Bapak. Tuhan, kasihlah kami ya Bapak, berikanlah kepada kami kekuatan dan terutama kekuatan di masa yang suka ini Bapak. Tuhan tolong ya Bapak, kami sebagai tamu doa Bapak, dapat mendoakan suami kami dimanapun dia berada Bapak. Tuhan, kami menyatakan untuk Ibu Sari, Ibu Mila, Ibu Marbon, Ibu Mari, Ibu dan hamba Bapak. Pakai kami semua Bapak sebagai alat tangan-Mu Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu sebentar. Kami akan menggunakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi daya dan hidup kami Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, nama Tuhan, kita berkumpul kembali di tempat ini. Terima kasih ke Ibu Tanti yang telah memimpin pujian, penyembahan pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita saat ini ya kita hampiri tahtanya Tuhan. Kita minta tuntunan penyertaan yang kepada Tuhan biar setiap aktivitas kita Tuhan yang tuntun saudara. Nah firman kali ini saudara, saya mempelajari di dalam Yeremia saudara, yaitu tentang pengharapan. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11 saudara, ini firman yang begitu luar biasa ya. Ini mungkin salah satu ayat emas ya di Alkitab kita ya, di kitab suci ya. Firman Tuhan dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, amin, saudara. Nah, ayat ini saya terus baca berulang-ulang, saudara. Ini sungguh luar biasa, ya. Tapi kita pun jangan hanya membaca di satu ayat saja, saudara. Kita harus mengetahui kenapa Tuhan memberikan firman ini saudara ya, dan menjanjikan menjanjikan akan memberikan damai sejahtera saudara. Nah, begitu juga saudara, karena firman ini sungguh mengena istilahnya menjadi rema di dalam kehidupan kita ya, khususnya di dalam gereja saudara ya. Jadi Tuhan memang mempunyai rancangan, ya kan? Ternyata Tuhan mempunyai rancangan di dalam hidup kita, saudara. Kalau seandainya saya melihat, saudara, kita tarik ke belakang, saudara, bahwa firman ini diturunkan, saudara. Kalau seandainya dilihat di dalam Kejadian Yeremia 29 ayat 1, saudara, ternyata ini firman ini diturunkan bagi orang-orang Israel yang berada di antara pembuangan di Babel, saudara. Ya, orang buangan di Babel, ya. Saya membayangkan saudara bagaimana saudara bangsa Israel tuh waktu itu saudara berada di posisi yang sangat-sangat tidak enak, saudara. Namanya orang buangan, saudara. Ya, namanya orang buangan tuh orang yang tersisih, orang yang mungkin ya. Pada saat di situ orang yang benar-benar yang tidak boleh ditemani, saudara, ya, atau orang yang membuat kesalahan. Saya terbayang kita pun di Indonesia dulu, saudara, ada satu pulau, saudara, ya, kalau seandainya kita melakukan kesalahan yang besar, saudara, itu akan dikirim, ya, akan dibuang, yaitu yang namanya Nusa Kambangan, saudara. Ya, ternyata di dalam kehidupan di Nusa Kambangan saya melihat sejarahnya, melihat bagaimana narapidana di sana itu hukumnya udah hukum rimba, saudara. Ya, makan pun itu diturunkan itu dari atas, ya, istilahnya udah kayak hewan atau binatang, saudara. Jadi siapa yang kuat, dia yang selamat, saudara, ya, itu yang namanya pembuangan, saudara. Nah, firman ini diturunkan, saudara, bahwa Tuhan izinkan, saudara, ya kan? Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, saudara. Ya kan, Tuhan izinkan karena kenapa? Karena kita tahu juga, saudara, bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, saudara, ya, bangsa yang terus melawan, terus tidak ada rasa bersyukur kepada Tuhan, selalu
selalu istilahnya mengeluh, selalu ingin hidupnya enak, saudara. Ya, nah, sedangkan Tuhan mempunyai rencana yang besar terhadap bangsa ini. Ya, waktu kita tahu, saudara, waktu Tuhan menuntun dia dari Mesir ke tanah Kanaan, saudara, Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan bangsa Israel akan menempatkan suatu negeri yang luar biasa, yang berlimpah akan susu dan madunya, saudara. Tetapi di situ, saudara, bahwa di perjalanan antara Mesir dengan Kanaan itu ada yang namanya proses. Ya kan, proses supaya apa, saudara? Ya, proses itu melalui padang gurun supaya kenapa? Supaya bangsa Israel itu meninggalkan karakter atau kebiasaan yang lama, karena bahwa waktu itu bangsa Israel itu karakternya sudah terbentuk di negeri Mesir. Nah, Tuhan ingin membersihkan itu dulu, saudara, supaya pada saat masuk ke dalam Kanaan itu benar-benar itu umat pilihan Tuhan, saudara. Ya, di proses itu memang secara manusia itu tidak enak, saudara, ya, diproses oleh Tuhan, saudara, tetapi akhirnya itu suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu kesejahteraan bagi kita, saudara. Ya, sesuatu apapun yang kita alami, saudara, apabila yang Tuhan izinkan untuk diproses, pada akhirnya, saudara, itu Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Saya percaya itu, saudara. Ya, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara. Kita tidak usah khawatir, yang penting kita dekat kepada Tuhan, cari hadiratnya, saudara. Kita terus melangkah, saudara, bersama Tuhan, dan pada akhirnya kita mendapatkan damai sejahtera, saudara, ya. Nah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, saudara. Jadi Tuhan itu tahu, saudara. Ya, jadi rancangan apa yang ada di dalam kita, saudara dan saya tahu, saudara. Khususnya gereja ini, saudara. Tuhan tahu, saudara, rancangan apa, saudara, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang mendatangkan kedamaian. Ya, memang, ya, saya berulang kali, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kebebasan bagi kita, saudara, ya. Dan Tuhan kita pun bukannya Tuhan yang sembarangan, saudara. Setiap kita minta langsung ada, saudara, ya. Tidak, saudara, ya. Tuhan kita itu menginginkan, saudara, apa yang kita cita-citakan, saudara, ya kita harus berusaha, saudara. Harus berusaha, ya, harus diusahakan supaya rancangan, cita-cita atau harapan yang kita inginkan, saudara, itu tercapai, saudara, ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan, itu dalam proses itu, saudara, ya. Untuk mencapai pengharapan itu, ya pasti melalui proses, saudara. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, saudara, ya. Nah, kalau seandainya saya ini firman ini diberikan, saudara, ya. Di sini apa, saudara? Pada saat bangsa Israel dibuang, saudara, itu, saudara, Tuhan izinkan di ayat yang ke-7, saudara, ya. Ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu, ya kan, di mana kamu aku buang, ya, di ayat yang ke-7, saudara, ya. Nah, artinya, saudara, dimanapun kita ditempatkan, saudara, baik itu di dalam keluarga, baik itu di tempat usaha, baik itu di dalam gereja, saudara, itu kita berkewajiban untuk mendoakan, saudara, bagi kesejahteraan, ya, bagi kesejahteraan dimanapun kita berada, ya, baik di keluarga atau di gereja. Saat ini kita mungkin, ya kan, ditempatkan Tuhan untuk
gereja jemaat Immanuel, saudara. Ya, kita berdoa untuk gereja Immanuel, saudara. Supaya kenapa? Supaya gereja mendapat kesejahteraan dan kita pun mendapatkan kesejahteraan. Inilah firman Tuhan, saudara. Sebelum firman ini dikatakan, saudara, ya Tuhan mengatakan di ayat yang ke-7, saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, ya, kemana kamu aku buang, saudara. Artinya, saudara, Tuhan berfirman, saudara, bahwa kita dimanapun kita ditempatkan jadilah saluran berkat, saudara. Ya, dimanapun ya baik di keluarga, di gereja, saudara akan menjadi berkat, ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, saudara. Ya, yang pertama, ya, usahakan kesejahteraan, ya, kesejahteraan kota, ya. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Ya, kita bersama-sama pada pagi hari ini berdoa, saudara, supaya apa? Supaya visi misi gereja, saudara, yang Tuhan telah berikan, ya, bisa tergenapi. Ya, saudara, yaitu untuk mengasihi kepada sesama kita, saudara, ya, khususnya kepada jemaat-jemaat kita, ya. Ayat yang ke-8, sungguh beginilah firman Tuhan, ya, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, saudara. Ya, artinya di dalam setiap kita berjemaat, baik itu di gereja atau dimanapun juga, saya berulang kali, janganlah engkau mengidolakan atau istilahnya mendewa-dewakan seorang manusia, saudara. Ya, baik itu yang mungkin hamba Tuhan atau siapa, saudara, jangan meninggikan mereka, saudara, tetapi tinggikanlah nama Tuhan, saudara. Ya, hamba Tuhan itu dipakai, hamba Tuhan sebagai alat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya. Mungkin banyak hamba Tuhan yang terkenal, saudara, ya. Yang terkenal, ya, kita jangan istilahnya tuh mendewa-dewakan, saudara, ya. Terkadang kan begini, saudara, banyak sekali saya melihat, ya, kalau seandainya ada KKR, wah, siapa nih pendetanya, oh besar, baru pada datang, gitu kan. Kalau seandainya ya pendetanya biasa-biasa, ya mungkin tidak datang, saudara. Nah, itu jangan demikian, saudara. Justru kita datang, ya kan, ke gereja, kita tujuannya apa? Tujuannya mencari Tuhan, mendapatkan damai sejahtera dan menjadi saluran berkat, saudara, ya, kepada saudara-saudara kita, saudara, ya. Nah, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, dan aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Terkadang, saudara, ingat, saudara, kita hidup sekarang itu di akhir zaman. Jadi harus hati-hati, saudara, banyak sekali, saudara, ya, apalagi kalau seandainya kita menonton, ya, di media, ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang, ya, istilahnya di gereja dia tidak mencerminkan kehidupan seseorang murid Tuhan Yesus, saudara. Ya, mungkin di gereja ya manis-manis, tetapi di rumah tangganya, saudara, bahkan ada yang menyalahi firman Tuhan, saudara, ya. Ya mungkin saudara tahu sendiri, saudara, ya, kalau seandainya saudara mengikuti perkembangan gereja, hamba-hamba Tuhan itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang di luar konteks firman Tuhan, saudara, yang tidak menjadi saluran berkat banyak orang, saudara. Makanya, saudara, saya menghimbau saudara bahwa kita hidup kekristenan, saudara, harus menunjukkan karakternya, buahnya, saudara. Saudara, saya berbicara gini, bukannya artinya baca firman Tuhan, mungkin hafal ayat-ayat, banyak ayat, saudara, itu tidak salah, saudara. Itu bagus, saudara. Tetapi yang penting, saudara, yang penting itu kita
harus merenungkannya dan menjalankan firman-Nya, saudara. Dan menjalankan firman-Nya dan menghasilkan buah-buah yang manis buat Tuhan, saudara. Ya, itu yang penting, saudara. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak banyak membawa hukum, saudara. Ya, cuman bawa dua hukum, saudara, yaitu kasihlah kepada Allahmu dan kasihlah kepada sesamamu. Karena ini yang lebih penting, saudara, menunjukkan karakter Kristus di dalam perbuatan kita, saudara. Firman Tuhan pun mengatakan engkau tidak mungkin mengasihi kepada Allah apabila engkau tidak mengasihi kepada sesamamu atau kepada orang yang memang kita lihat di hadapan kita, saudara. Ya, contohnya ya waktu saya firman Tuhan kemarin, saudara, ya kan seorang Samaria, saudara, yang dapat menunjukkan belas kasihannya, saudara. Ya, jadi artinya, saudara, janganlah engkau mentang-mentang membaca ayat firman, hafal ayat firman, lalu istilahnya jadi tinggi hati, saudara. Nah, itu yang kita tidak boleh, saudara, ya. Nah, gereja kita pun demikian, saudara. Ya, gereja kita, ya, kita puji nama Tuhan, terus berjalan terus, saudara, ya. Karena memang saya percaya rancangan yang Tuhan berikan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi gereja kita, saudara. Saya percaya ya Tuhan hadir di gereja kita, Tuhan terus tuntun, saudara, di dalam gereja kita, saudara, ya. Dan karena kenapa, saudara? Karena di ayat yang ke-12-nya kita terus berseru dan datang untuk berdoa, saudara. Kita terus berdoa, saudara. Ya kan, walaupun gereja, saudara, ya mungkin secara fisik, secara kasat mata, saudara, ya ya mungkin bisa dibilang mustahil lah, mungkin dibilang ya banyak hal-hal yang negatif, saudara. Tetapi kita terus melangkah, saudara, kita terus mengandalkan Tuhan, berseru, ya kan, biar Tuhan yang menuntun, saudara. Karena saya percaya, saudara, apabila Tuhan yang membuka, tidak ada suatu apapun yang akan menutupnya, saudara. Bahkan saudara, Tuhan memberkati, saudara. Ya, kita tahu, saudara, gereja kita bagaimana perkembangannya, saudara. Ya memang secara kualitas ini Tuhan tunjukkan, saudara, ya. Ya, puji nama Tuhan, jemaat-jemaat kita ya sungguh ya luar biasa, bersatu hati, saudara, ya, untuk perkembangan gereja, saudara, ya. Nah, kita pun terus berinovasi, saudara, supaya gereja kita juga terus berkembang. Kita terus berdoa, saudara, supaya supaya visi misi gereja kita ini sungguh luar biasa. Nah, saya terus terang aja, saudara, waktu menjalankan gereja ini, apakah masih mau pakai Immanuel atau tidak, tetapi saya berpikir gini, saya khususnya saya lahir, ya bisa ibaratnya lahir besar di Immanuel, saudara, ya. Oleh sebab itu pada saat ada pergantian, saya ditawarkan nama baru, saya tidak mau, saudara. Ya, saya tidak mau karena kenapa? Ya, saya mendapatkan mandat, saudara, ya, mandat untuk meneruskan gereja ini, yaitu pakai nama Jemaat Immanuel, saudara. Walaupun dengan dengan perjuangan, ya istilahnya bagi orang yang mungkin bekerja, ya perjuangan, saudara. Tetapi ya memang semua ini rancangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, saudara. Saya bisa bertemu kembali, ya, dengan saudara-saudara, ya, Bu Tanti, Pak Suhandi, ya, kita bisa bersatu kembali. Dan saya percaya, saudara, ya, gereja kita di kemudian hari akan terus berkembang dan Tuhan akan mengumpulkan kita kembali, ya kan, dengan orang-orang atau pengerja-pengerja yang lama, saudara, di tempat ini, saudara. Jadi gereja ini sungguh luar biasa, saudara, ya.
Walaupun ya kita ya terbatas saudara, tetapi ya Tuhan berkati saudara ya. Tuhan berkati baik kehidupan kita. Dan ayat 13 saudara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu terbuka saudara, tergantung kita. Kita mau tidak datang kepada hadiratnya, mau tidak kita berseru kepada Tuhan. Di setiap apapun juga kita berserulah kepada Tuhan. Tuhan membuka tangannya saudara untuk apa? Untuk menggendong kita saudara ya. Masalah saudara, rintangan pasti ada saudara. Tergantung kita saudara, kita mau menghadapi sendiri atau menghadapi bersama Tuhan saudara. Saya berharap saudara, kita semua saudara, baik di dalam gereja, setiap permasalahan apapun juga kita berseru kepada Tuhan, karena Tuhanlah otoritas tertinggi bagi kita saudara dan saya. Amin. Itu saja firman Tuhan ya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nanti mungkin kalau seandainya ada ini waktu bisa dibaca lagi berulang-ulang. Ini sungguh luar biasa firman Tuhan ini saudara ya. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah doa fajar ini saudara. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang mempunyai rancangan di dalam kehidupan kami, baik di dalam aktivitas, di dalam dunia ini ya Tuhan, maupun di dalam wadah gereja ini ya Tuhan. Engkau mempunyai rancangan-rancangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terus tuntun kami ya Tuhan, agar visi misi-Mu di dalam gereja kami ya Tuhan akan tergenapi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun ya Tuhan kami harus menghadapi rintangan, badai, apapun juga ya Tuhan, kami percaya otoritas tertinggi kami adalah Engkau ya Tuhan. Kepala kami adalah Engkau ya Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau menuntun gereja kami ya Tuhan masuk ke dalam visi misi yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Jadikan ya Tuhan gereja Betani Jemaat Immanuel menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dimanapun gereja-Mu ditempatkan ya Tuhan, akan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus yang dipermuliakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah esok hari ya Tuhan di atas mimbar ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau suci kuduskan bagi orang-orang yang akan membagikan berkat-Mu di atas mimbar ini ya Tuhan. Karena mimbar ini kami percaya Engkau yang telah menjamah, Engkau yang telah mensuci kuduskan. Dan bagi siapa yang akan membawakan berkat di atas mimbar ini ya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah ya Tuhan. Pemusik ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan talenta-talenta yang luar biasa ya Tuhan. Engkau siapkan hati mereka ya Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau persiapkan ya Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga pada esok hari beliau ya Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu dengan luar biasa ya Tuhan, karena yang berbicara adalah Engkau ya Bapa. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di salib-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan Engkau yang beracara ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan
di mana kami telah menyediakan bangku-bangku yang kami telah sediakan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang rindu untuk memuji menyembah nama Engkau pada esok hari ya Tuhan. Engkau lah yang akan mendatangkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dari timur, barat, utara, selatan akan berbondong-bondong datang ke tempat ini ya Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mungkin sudah lama tidak hadir di dalam gereja kami ya Tuhan, Engkau gerakan hatinya ya Tuhan, Engkau berikan hati kerinduannya ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit lemah ya Tuhan, kami percaya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hati yang damai ya Tuhan, karena rancangan-Mu sungguh luar biasa. Dan pada saatnya ya Tuhan, mereka akan bersatu kepada kami ya Tuhan untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Berikan cuaca yang bagus ya Tuhan pada esok hari ya Tuhan. Kami percaya biarlah esok hari adalah milik Engkau ya Tuhan. Pimpin ibadah raya minggu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, bangsa Indonesia akan terus maju, makmur, sejahtera ya Tuhan di tangan para pemimpin kami yang telah Kau pilih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau jamah, Kau urapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya, kami siapkan hati kami, iman kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita di setiap pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tati, Pak Suwati, terima kasih.